Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron, asal instansi dari Bapeda, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Saya adalah salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan keempat Bukit Tinggi tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan saya ingin memaparkan beberapa hal terkait dengan tugas yang diberikan oleh fasilitator kami, yaitu Bapak Guyandri SHMH. Salah satu topik yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kepemimpinan transformasional. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui adalah kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan kemajuan dari sebuah organisasi. Dengan adanya kepemimpinan yang capable akan berdampak bagi kemajuan suatu organisasi. Nah, kepemimpinan transformasional dalam hal ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk mengawal bagaimana mewujudkan visi dan misi dari suatu organisasi pemerintahan. Sama-sama kita tahu adalah peran pemimpin itu sangat penting dalam suatu sistem organisasi pemerintahan. Pemimpin hadir untuk mengawal bagaimana visi dan tujuan organisasi ini bisa direalisasikan dengan baik. Kemudian bagaimana pemimpin ini bisa hadir untuk memotivasi sumber daya aparatur yang ada di dalam suatu organisasi. Bagaimana pemimpin juga bisa memberikan perubahan. Bagaimana pemimpin juga bisa memberdayakan secara intens aparatur-aparatur yang ada dalam suatu organisasi. Nah, pemimpin juga punya tantangan bagaimana mentransformasikan arah kebijakan sesuai dengan kemajuan zaman, dunia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagaimana juga pemimpin itu bisa mengolah suatu arah perubahan. Nah, terkadang kehadiran kepemimpinan transformasional ini terjadinya suatu resistensi, ada penolakan dari aparatur-aparatur yang mungkin tidak terbiasa dengan perubahan-perubahan yang sangat signifikan terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, bagaimana pemimpin yang transformasional tadi bisa memberikan arah perubahan yang lebih positif dalam suatu organisasi. Karena apa? Aparatur pemerintah yang tidak terbiasa dengan suatu perubahan, mereka akan tidak suka terhadap perubahan itu. Mereka akan takut dengan adanya perubahan itu. Mereka akan tidak percaya diri karena mereka tidak terbiasa dengan perubahan. Dan bagaimana mereka juga sampai berpikir akan kehilangan status dan akan tidak mengerjakan sesuatu yang pernah dikerjakan selama ini. Nah, inilah kondisi-kondisi ketidaknyamanan yang akan terjadi jikalau aparatur sipil pemerintahan kita tidak terbiasa dengan suatu perubahan atau transformasi. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan? Tentunya adalah langkah-langkah dengan transformasi organisasi. Bagaimana kita harus memacu pengembangan kompetensi, bagaimana kita harus memberikan reward kepada aparatur sipil negara dalam pemerintahan, bagaimana kita menyiapkan mentoring dan coaching, bagaimana kita mengakui kinerja dari aparatur yang sudah melaksanakan kinerja secara baik dan konsisten. Nah, tentunya tantangan perubahan ini, hadirnya suatu kepemimpinan transformasional harus memberikan model, harus memberikan contoh, dan harus bisa membuat konsep yang jelas bagaimana menjalankan suatu organisasi di zaman digitalisasi seperti saat ini. Hal ini akan berdampak terkait dengan efektivitas dari organisasi tersebut. Nah, gaya kepemimpinan apa yang dibutuhkan? Ini juga menjadi hal yang menarik. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang idealis, karena kita sama-sama tahu pemimpin yang punya tipikal idealis ini pemimpin yang dalam katanya dia tidak kaku, tapi bagaimana dia bertransformasi, mempengaruhi pengikutnya supaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan untuk mempersulit bawahan, hanya saja bagaimana mentransformasikan perubahan itu, SOP-nya harus dijalankan, standar pelayanan harus dijalankan, dan itu harus hadir dalam suatu kepemimpinan yang idealis. Yang kedua apa? Pemimpin yang memberikan inspirasi. Nah, ini sangat penting. Memotivasi, menginspirasi orang-orang sekitar kita itu sangat penting dalam suatu organisasi. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin yang memiliki intelektual yang lebih tinggi dibandingkan bawahannya. Nah, jangan sampai kehadiran pemimpin yang transformasional kemampuannya di bawah bawahannya. Nah, ini kadang-kadang ada terjadi dalam suatu lingkup unit organisasi.
Kemudian bagaimana pemimpin itu sebagai mentor, hadir sebagai seorang mentor. Jadi kehadiran kita itu tidak menjadi beban bagi bawahan kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pemimpin itu hadir sebagai kontrol suatu unit organisasi. Nah, bagaimana ini nanti visi dan misi itu bisa diwujudkan, butuhnya kehadiran seorang kepemimpinan yang transformasional tadi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.